dengan kakak siapa nih? Kakak Ipan. Halo Kak Ipan. Nah, kakak udah lama kerja di sini? Udah 4 tahun. Lama ya. Gimana tuh Kak perasaannya? Banyak tuh untuk perasaan campur aduk ya. Kalau namanya kerja lama tuh ada aja gitu. Susah, seneng. Ada aja. Oke, next pertanyaan pertama aja langsung kali ya. Boleh. Nah, boleh kakak menjelaskan secara singkat tentang perusahaan ini, dimulai namanya, bidang usaha, dan sejarah berdirinya mungkin? Kalau untuk namanya kita Kedai Kopi 35, kita berdiri udah 7 tahun. Kalau untuk sejarahnya sih, tahu aku owner tuh dulu sama teman-teman tongkrongannya bikin, jadi sama masih teman-temannya ada yang bikin usaha gitu kan, sampai akhirnya berjalan terus sekarang. Iya, langsung terrealisasi gitu ya. Betul. Kalau bidang usahanya? Bidang usahanya kita di F&B, Food and Beverage. Lanjut Kak, berapa nih jumlah karyawan yang kerja di ini? Untuk total semuanya sih ada kurang lebih ya, ada 20 orang. Oh, itu tuh pergantian shift gitu ya? Jadi ada banyak bidang itu, enggak semuanya di F&B gitu kan. Ada yang bar, ada yang kitchen, ada yang floor, terus ada yang di bagian manajemen juga, ada bagian marketing juga. Dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi. Kalau untuk shiftnya ada 2 shift? Shiftnya kita pakai, untuk saat ini pakai 2 shift, ada shift pagi sama shift malam. Kalau pagi dari jam berapa tuh Kak? Kita mulai dari jam 9.30 sampai jam 6 sore. Kalau berarti shift 2-nya lanjut dari jam 6 sore? Betul. Sampai jam? Closing nanti jam 2 malam. Oh, closingnya jam 2 malam. Oke. Next, bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas di perusahaan ini? Kalau struktur organisasi di sini sih biasanya secara profesional ya gitu. Strukturnya, hierarkinya jelas gitu, dari atas sampai ke bawahnya ada semuanya. Dari mulai manajer, terus supervisor, terus kalau di bagian produksi mungkin ada head bar, head kitchen gitu. Jadi pembagian tugasnya juga udah jelas gitu? Jelas semuanya strukturnya. Kalau komunikasi dan koordinasi antar pegawai atau antar bagian selama bekerjanya gimana tuh Kak? Kalau untuk koordinasi sama komunikasi di sini kita lebih ke casual aja gitu, nggak terlalu formal juga, masih suka lewat santai. verbal gitu secara langsung atau non verbal kayak di WhatsApp mungkin atau di mana? Tergantung situasi. Kalau informasi biasanya bisa lewat grup WhatsApp gitu kan, karena saya mau ada event atau mau ada orang yang booking tempat gitu, nah biasanya masuknya ke grup WhatsApp. Kalau yang biasa-biasa sih sehari-hari verbal. Kalau kendala komunikasi yang paling sering terjadi di perusahaan ini gimana tuh Kak? Biasanya emang komunikasi verbal sih ya. Iya. Posisinya kita lagi hektik, misalnya lagi ramai banget di sini. Nah di situ kadang suka ada cekcok kali ya. Kalau miskomunikasi selalu ada lah, namanya di tempat yang ramai gitu kan selalu ada. Contohnya gimana tuh Kak? Apa lagi ngantri makanan atau apa gitu? Bisa perihal ngantri makanan, terus salah nomor table. Oh, iya. Jadi antara floor, barista sama biasanya sih sering cekcoknya sama kasir. Oh, kasir. Ya, kasir ngasih tahu di mana, padahal orangnya di mana gitu kan, atau nomor berapa, atau kadang nggak dikasih nomor, nah itu yang bikin. Iya, lagi hektik ramai banget. Betul gitu ya, lagi hektik, kita nyari-nyari kemana nggak ada orangnya. Iya. Nah, apakah pernah terjadi kesalahpahaman atau keterlambatan pekerjaan akibat masalah komunikasi? Nah, dampaknya gimana tuh Kak kalau kayak gitu? Sebenarnya dampaknya nggak terlalu besar secara langsung gitu ya, cuma kan kita biasanya diselesaikan langsung hari itu juga gitu kan, secara ya keluarga kan secara baik-baik juga gitu. Nggak pernah sampai ada yang pada akhirnya jadi berkelanjutan gitu.
ya kita paling menghindari hal-hal itu untuk saat ini. Kalau contoh kayak problem yang barusan kayak salah nomor table jadi harus nyari orang, itu dampaknya kayak gimana tuh kak? Paling kita ngasih tahu aja lah ya, lain kali lebih teliti lah gitu kan. Lebih teliti biar kita kerjanya sama-sama enak juga pada akhirnya dan meminimalisir komplain. Iya, mungkin customernya tuh jadi nunggu lama gitu. Betul, jadi nunggu lama atau kadang orderannya nggak sesuai gitu. Nah, kita jadi meminimalisir hal-hal kayak gitu. Dampaknya ya itu. Nah, untuk mengatasi masalah komunikasi tersebut agar nggak mengganggu kinerja gitu kak, gimana kak? Dibicarain lagi. Dibicarain lagi, terus dikasih tahu lagi. Nggak perlu ada hal-hal yang berlebihan, cukup ya biasa-biasa aja gitu. Dievaluasi tiap minggu selalu ada evaluasi. Jadi tiap minggu di sini tuh ngadain evaluasi. Kadang tiap minggu, kadang tiap bulan. Tergantung kan? Tergantung. Kalau semisal si pegawai ini tuh kayak udah lumayan fatal, gimana tuh kak cara ngatasinnya? Biasanya di kita sih ada SP dulu ya. Nah, ada SP dulu, terus kedua kecuali memang sangat fatal mungkin bisa diberlakukan langsung dipecat secara tidak terhormat. Itu udah yang fatal banget biasanya. Wah, itu ya. Kak, jadi dari tadi udah nih pertanyaannya aku kasih ke kakak. Kasih ya buat waktunya, buat informasinya. Oke, makasih juga ada ditanya-tanya.